Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Sahril Saifuddin, NPM 230621015. Pada video ini saya bersama rekan saya, Surya dan Rudi, akan mempresentasikan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL untuk sistem Learning Analytic Dashboard sebagai bahan dari tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen Ibu Azizah Zakiyah, Eskom, MT. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan proses rekayasa perangkat lunak yang dilakukan mulai dari identifikasi masalah, analisis kebutuhan, perancangan sistem, hingga konsep pengujian sistem. Dalam lingkungan sekolah, khususnya di tingkat SMA, terdapat banyak data akademik yang dihasilkan seperti data nilai, kehadiran, dan aktivitas siswa. Namun, data tersebut seringkali hanya disimpan tanpa dianalisis secara optimal. Guru dan pihak sekolah membutuhkan sebuah sistem yang mampu menyajikan data akademik tersebut secara visual, ringkas, dan mudah dipahami, sehingga dapat membantu dalam pemantauan perkembangan siswa dan pengambilan keputusan akademik. Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan sistem Learning Analytic Dashboard. Tujuan dari pengembangan sistem Learning Analytic Dashboard adalah untuk membantu ke sekolah dalam memantau aktivitas belajar siswa melalui analisis data nilai, kehadiran, dan aktivitas belajar. Adapun ruang lingkup sistem ini dibatasi pada analisis nilai siswa, analisis kehadiran siswa. Sistem ini tidak mencakup fitur pembelajaran langsung, seperti pengumpulan tugas, forum diskusi, atau komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Fokus utama sistem adalah analisis data, bukan proses pembelajaran. Sistem Analytic Dashboard melibatkan 3 aktor utama. Pertama, admin, yang bertugas mengelola data pengguna, data kelas, mata pelajaran, serta melakukan pemantauan sistem secara keseluruhan. Kedua, guru, yang menggunakan sistem untuk pemantauan performa siswa di kelas yang diajarnya, melihat grafik nilai dan kehadiran, serta menghasilkan laporan analitik. Ketiga, siswa, yang dapat melihat perkembangan performa belajar pribadi dalam bentuk dashboard analitik. Sistem ini menerapkan proses konsep role-based access, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan perannya. Kebutuhan fungsional menjelaskan fungsi-fungsi utama yang harus disediakan oleh sistem. Untuk admin, sistem menyediakan fitur pengelolaan data pengguna, data kelas, mata pelajaran, serta pembuatan laporan keseluruhan sekolah. Untuk guru, sistem menyediakan fitur untuk melihat data siswa, menganalisis nilai dan kehadiran, menampilkan grafik performa kelas, serta mengekspor laporan dalam bentuk PDF. Untuk siswa, sistem menyediakan fitur dashboard pribadi yang menampilkan grafik perkembangan nilai, kehadiran, serta perbandingan dengan rata-rata kelas. Seluruh fungsi tersebut dirancang berdasarkan kebutuhan masing-masing pengguna. Selain kebutuhan fungsional, sistem ini juga memiliki kebutuhan non-fungsional yang berfungsi pada kualitas sistem. Dari sisi kinerja, sistem harus mampu menampilkan dashboard dalam waktu maksimal 3 detik. Dari sisi keamanan, sistem menerapkan login, enkripsi kata sandi, dan pembatasan akses berdasarkan peran pengguna. Dari sisi kemudahan penggunaan, sistem dirancang dengan tampilan sederhana dan responsif. Sedangkan dari sisi keandalan, sistem menyediakan mekanisme penyimpanan data otomatis serta fitur backup untuk menjaga keamanan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaman Kumara. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagian desain sistem dan diagram. Nah, setelah kebutuhan sistem didefinisikan, tahap selanjutnya adalah perancangan sistem. Perancangan arsitektur sistem menggunakan konsep aplikasi berbasis web dengan arsitektur client server, di mana back-end dikembangkan menggunakan framework Laravel, sedangkan untuk front-end menggunakan React dengan Python dan database menggunakan MySQL. Untuk memodelkan sistem, di sini digunakan beberapa diagram pendukung, antara lain ada use case diagram untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Lalu ada activity diagram untuk menunjukkan alur proses utama sistem. Lalu ada konteks diagram untuk menggambarkan batas sistem dan entitas yang berinteraksi. Lalu ada data flow diagram untuk memodelkan aliran data di dalam sistem. Nah, diagram-diagram ini
digunakan untuk memastikan kebutuhan sistem dipahami secara konsisten oleh seluruh pihak. Pada sistem learning analytics dashboard ini menggunakan database relasional yang dirancang untuk menyimpan data pengguna seperti siswa, guru, nilai, kehadiran, dan juga aktivitas siswa. Nah, setiap tabel memiliki relasi yang jelas seperti relasi 1 ke 1 dan 1 ke banyak, sehingga data dapat dikelola secara terstruktur, konsisten, dan juga minim redundansi. Rancangan database ini bertujuan untuk mendukung proses analisis data akademik secara efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hantoro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagian pengujian. Setelah tahap perancangan sistem, dilakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem Learning Analytics Dashboard telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan menggunakan kriteria penerimaan sistem atau acceptance testing, yaitu dengan memverifikasi bahwa seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional dapat berjalan dengan baik. Pengujian fungsional mencakup proses login, tampilan dashboard sesuai dengan peran pengguna, penampilan grafik analitik, serta fitur ekspor laporan ke format PDF. Pengujian non-fungsional mencakup pengujian kinerja sistem, keamanan akses berbasis peran, keandalan penyimpanan data, serta kemudahan penggunaan antarmuka. Apabila seluruh kriteria penerimaan tersebut dipenuhi, maka sistem dinyatakan layak digunakan dan siap dilanjutkan ke tahap implementasi. Sebagai kesimpulan, dokumen SKPL ini telah menjelaskan kebutuhan dan perancangan sistem learning analytics dashboard secara terstruktur sesuai prinsip rekayasa perangkat lunak. Sistem ini diharapkan dapat membantu sekolah dalam memantau aktivitas belajar siswa secara lebih efektif dan berbasis data. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.